pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang rata-rata. Jadi rata-rata seperti pada teks yang Ibu bagi, ukuran rata-rata ada 5 macam. Ada min, median, modus, kemudian geometric mean dan harmonic mean. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas 3 saja: rata-rata hitung, modus dan median. Nah, yang pertama rata-rata hitung atau min. Nah, untuk mencari min itu dibedakan atas 2 lagi. Ada data mencari min untuk data tunggal yang frekuensinya 1. Jadi kayak gini contohnya. Ini contohnya X, kemudian X-nya itu 9876554, kemudian frekuensinya masing-masing 1. Nah, total seluruhnya ini itu 6. Jadi number of class atau banyaknya data adalah 6. Kemudian jumlah skor ini kalau kita jumlahkan ini 39. Maka rumus umumnya untuk mencari rata-rata hitung atau min adalah sigma X. Sigma adalah jumlah, sigma X jumlah ini bahagi N. N adalah banyaknya data. Sigma X nya adalah 39, kemudian N nya 6, maka kita peroleh N sama dengan 6,5, min itu 6,5. Nah, untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh datanya berfrekuensi lebih dari 1. Kalau ini kan 1. Nah, ini dia lebih dari 1. Maka caranya kita membuat tabel bantuan seperti ini. Maka ini kita kalikan 9 kali 5 sama dengan 45. 8 kali 6 sama dengan 48. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Ini banyaknya data berarti 24. Kemudian ini jumlah seluruhnya ini. X dikali F kita jumlahkan semuanya, makanya kita dapat 165. Maka sigma X kali F adalah 165. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nah, untuk mencari rata-rata hitung minnya sigma X kali F yang ini dibagi sigma N ini nih. Jumlah N, banyaknya data, 165 per 24, kita dapat 6,875. Bagaimana dengan data berkelompok? Ini data berkelompok. Data berkelompok berarti ada interval seperti ini, interval nilai. Jadi 30 sampai 34, kemudian 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya masing-masing seperti ini. Nah, ini adalah banyaknya data. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka kita gunakan tabel bantuan lagi. Nah, kita buat dulu seperti ini tabel bantuannya. Nah, kita akan mencari nilai tengah. Nilai tengah dari ini, data ini 30 ditambah 34 dibagi 2. Jadi 30 ditambah 34 dibagi 2. Maka kita akan peroleh 64 per 2 sama dengan 32. Maka setelah kita dapatkan ini nih nilai tengahnya. Jadi ini diperoleh dari sini 32. Nah, ini kemudian kita kalikan 8 dikali 32, maka kita dapatkan 256. 32 dikali 37 kita dapatkan 1184. 40 dikali 42 dapat 1680 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan.
Maka kita dapatkan sigma X dikali F adalah 30.088. Nah, kita kembali ke rumus ini. Sama kayak tadi. Untuk mencari rata-rata hitung, sigma X dikali F per sigma N. Sigma itu jumlah ya. N-nya kita tahu, kita dapat di sini. Kita tahu di sini 586. Sedangkan jumlahnya ini seluruhnya itu 30.088. Nih, maka 30.088 dibagi 586, maka kita peroleh rata-rata hitungnya adalah 51,345. Nah, kemudian kita masuk ke median atau data tengah. Ini kalau data tengah mencari median untuk data tunggal. Sama seperti tadi kita cari data tunggal yang frekuensinya atau seluruh skornya itu berfrekuensi 1. Misalnya ada 9 mahasiswa. Nih, 9 mahasiswa dengan perolehan nilai seperti ini. 65, 75, 60, 70, 55, 50, 80, 40, dan 30. Maka kita urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka kita peroleh susunan datanya seperti ini. 30, 40, 55, 30, 40, 50, 55, 60, dan seterusnya. Nah, kita lihat deretan di atas tadi. Nah, bilangan pertama ini 30, kedua 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya kasih di bawahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, karena N-nya ini banyaknya bilangan ini ada 9. Karena ini ada 9 adalah bilangan ganjil, maka cara mencari median untuk ganjil gini. 2N ditambah 1 sama dengan N. N ini banyaknya data. Banyaknya data kan ada 9, maka 2N ditambah 1 sama dengan 9. 2N sama dengan 9 kurang 1, maka N sama dengan 8/2. Nah, ini 1 dipindah ruas ke sini, karena ini positif jadi negatif. Jadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Maka N sama dengan 8/2, kita dapatkan 4. Maka mediannya adalah bilangan yang ke-5. Karena kita dapat 4 toh, kita tambahkan 1. Jadi di sini dia. Mana mediannya? 1, 2, 3, 4. Maka 4 ditambah ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Kita tambahkan 1 berarti dia ini. Inilah mediannya. Bagaimana dengan data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan jumlah datanya genap? Nah, beda lagi. Kalau misalnya ada data seperti ini 15, 20, 24 dan seterusnya, ini kita urutkan lagi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita peroleh seperti ini. Maka cara mencari mediannya beda. Karena dia ini genap, maka 2N sama dengan N besar. N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data kan 10. Maka 2N sama dengan 10. N sama dengan 10/2. Kita dapatkan 5. Nah, bilangan kelima, ini 5. 1 dari yang sudah diurutkan ya. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dan 5 tambah 1 berarti 6. Nah, ini. Yang ini yang kita dapatkan 5 kan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah yang kita ambil. 5 ini 20 ditambah 24 dibagi 2. Itulah hasilnya, maka mediannya adalah 22. Nah, bagaimana kalau data berkelompok? Lanjut, data berkelompok. Untuk median dengan data berkelompok, rumus umumnya ini. Lebar ini lower,
ditambah 1/2 N dikurang FKB per FI, atau upper dikurang 1/2 N dikurang FKA per FI. Apa sih ini? Nah, L itu di pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa itu adalah batas bawah nyata. Kemudian FKB adalah frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor yang mengandung median, FI adalah frekuensi asli, dan N banyaknya data. Kemudian U kecil itu upper limit atau batas atas nyata. Kemudian FKA adalah frekuensi kumulatif yang terletak di atas skor yang mengandung median. Oke. Contoh. Ini data tunggal yang seluruh atau sebagian frekuensinya lebih dari 1. Nah, ini datanya data tunggal tapi frekuensinya lebih dari 1. Bagaimana kita menentukan mediannya? Nah, langkah pertama yang kita lakukan ya ini. Kita membagi 2 dulu datanya, karena N-nya adalah 26, maka ini 1/2 dikali N. Maka kita peroleh 1/2 dikali N, 1/2 dikali 26, N-nya kan 26, maka 1/2 kali 26 kita dapatkan 13. Ini 13. Oke, sekarang dalam frekuensi kumulatif yang dihitung dari atas, yang ini kita hitung dari atas. Nah, ini kan sudah sebelumnya sudah dijelaskan ya, 8, ini kan kita taruh 8, taruh di sini. 8 ditambah 6, 14. Nih. Ini 8. 8 ditambah 6 hasilnya 14. 14 tambah 2 hasilnya 16. 16 tambah 4 hasilnya 20. 20 tambah 4 hasilnya 23. 23 tambah 2 hasilnya 25. Kalau ini dari bawah. Yang 26 taruh dulu di sini. 26 kurang 8 hasilnya 18. 18 kurang 6 dapat 12. 12 kurang 2 dapat 10. 10 kurang 4 dapat 6. 6 kurang 4 dapat 2. Oke. Nah, tapi kita perhatikan yang ini saja dulu. Yang ini. Maka tadi 1/2 karena kita membagi 2. Pengertian median kan kita membagi 2 distribusi data itu menjadi sama besar. Nah, 1/2 kali 26 ini 26 banyaknya data, maka kita peroleh 13. Nah, kita perhatikan tabel ini, di mana angka 13 itu berada. Nih, kalau di 16 terlalu besar, kalau di 8 terlalu itu kurang, tidak sampai 13. Maka yang memungkinkan adalah 3 yang ini 14. Oke, saya ulangi. Kita dapatkan 13. 1/2 dikali 26 kita dapatkan 13. Nah, kita perhatikan frekuensi kumulatif atasnya. Di mana angka 13 itu berada? Kalau kita ambil 16 itu terlalu jauh. Kalau kita ambil 8 kurang, maka yang memungkinkan adalah 14. Nah, 14 berarti kita sudah dapatkan kelas yang mengandung median adalah ini. Nih. Jadi dia ada di 30, skor 30. Maka karena sudah ditahu skornya 30, maka batas atas nyata berarti kita tinggal menambahkan 0,5. Berarti 30 ditambah 0,5. Nih. 30 ditambah 0,5 hasilnya 30,5. Atau kalau kita mencari upper, jadi ini L tadi ya, L sama dengan ini U, upper yaitu ini. Sedangkan kalau L itu sama dengan 30 dikurang 0,5, hasilnya
29,5. Kalau ini upper ya. Oke. Karena kita mau cari pakai upper, kita mau pakai rumus yang ini. Yang ini. Oke, di halaman 5. Oke. Berikutnya frekuensi kumulatif yang terletak di atas skor yang mengandung median. Nah, kita mau cari FK-nya. Di kelas yang mengandung median kan ini. Frekuensi kumulatif yang terletak di atas skor. Berarti kita ambil 8. Di atas skor nih, di atas skor nih. Frekuensi kumulatif yang terletak di atas skor yang mengandung median. Maka dia 8. Nih. Ini tadi skornya, ini 30. Maka frekuensi kumulatif di atas kelas yang mengandung median adalah 8. Nih. Maka kita dapatkan 8. Jadi FK-nya adalah 8. Kemudian frekuensi aslinya. Frekuensi aslinya berapa? 6. Oke, kita dapat frekuensi aslinya 6. Nah, kita sudah tahu U-nya, kita sudah tahu F-nya, kemudian kita sudah tahu frekuensi kumulatif atasnya, maka kita substitusikan ke rumus tadi. Nah, disubstitusikan. Nih, 1/2 N upper dikurang 1/2 N dikurang FKA. Nah, uppernya kita dapat 30,5 dikurang 13. 13 ini kita peroleh dari yang ini. 1/2 kali 26. Nah, ini langsung kita masukkan. 13 dikurangi 8. 8 itu tadi FKA. Per 6. 6 adalah frekuensi aslinya. Oke, maka kita peroleh 30,5 dikurang 0,8. 29,67 ini kita bulatkan. Ini kalau ini 29, kalau kita bulatkan ke depan, ini kita tambahkan 1. Maka kita peroleh 30. Nih, untuk data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1. Bagaimana dengan data kelompok? Data kelompok sama. Rumusnya tinggal dikali dengan I. I adalah lebar kelas. Nah, ini contohnya. Contohnya data kelompok. Ada interval, nih intervalnya. 30 sampai 34. 30 sampai 34 berapa lebar kelasnya itu? 30, 31, 32, 33, 34, ada 4. Jadi 4 lebar kelasnya. Maka kalau dari data ini bagaimana mencari mediannya? Nah, median berarti ini datanya 86, banyak datanya 86, berarti 1/2 dikali 86 sama dengan 43 ini. Kita peroleh 43. Nah, 43 kita perhatikan frekuensi, kita pakai rumus yang kedua. FKB, kita pakai rumus yang ini. Ada dua rumusnya. Kita coba pakai rumus yang ini. Nah, harusnya ini hasilnya dengan yang ini tuh sama. Oke. Berarti kita perhatikan tabel yang ini. Frekuensi kumulatif yang dihitung ke bawah. Nah, kita peroleh 43. 43 untuk data ini kita cari di sini 43. Di mana kira-kira yang mengandung 43? Ini 43 ada enggak? Kurang ya. Nah, kalau 80 lebih berarti di sini ya, 56. Nah, berarti ini adalah kelas yang mengandung median. Nah, karena sudah ditahu rentangnya, maka kita bisa menentukan batas bawah dari kelas ini. Batas bawah dari 40 adalah 40 dikurang 0,5, maka kita peroleh 39,5. Maka lowernya atau lower
lower limit itu 39,5. Nah, frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor yang mengandung median, berarti ini skor yang mengandung median, frekuensi kumulatifnya di bawahnya, berarti ini yang kita ambil FKB-nya. Berarti 31. Kemudian frekuensi aslinya ini 25. Nah, lebar kelasnya berapa tadi? 4. Kita masukkan, kita substitusikan ke rumus tadi. Nih. Median sama dengan lower limit atau batas bawah nyata ditambah 1/2N dikurang FKB per FI dikali lebar kelas. 39,5, kemudian ini tadi 43, ini diperoleh dari sini. Kemudian dikurangi 31 kita peroleh dari sini. Nih, ini kan kelas yang mengandung median, jadi kita ambil yang di bawahnya. Nah, 31. Sedangkan 25 adalah frekuensi aslinya kelas yang mengandung median. Nih, dikali lebar kelas, maka kita peroleh 41,42. Kita bisa bulatkan menjadi 41. Kenapa dia 41 bukan 42? Karena nilai di belakang koma itu kurang dari 5, maka tidak ditambahkan ke depan. Oke, kita peroleh 41. Berikutnya, modus atau nilai yang sering muncul, biasa dilambangkan dengan MO. Ini sama juga, sama caranya juga ada ya, data tunggal. Cara mencari modus untuk data tunggal ini gampang. Kalau untuk data tunggal kita tinggal melihat yang frekuensinya paling banyak. Oke, contoh nih, ini data tunggal yang frekuensinya seperti ini. Nah, kalau dari frekuensi ini kelihatan yang paling banyak kan 6, berarti ini yang paling maksimal, maka modusnya adalah 30. Nah, ini bagaimana dengan data kelompok? Kalau data kelompok, rumus umumnya kayak ini. L itu adalah batas bawah nyata FA. Nah, FA itu frekuensi kelas yang mengandung, frekuensi di atas kelas yang mengandung frekuensi kelas yang mengandung modus FA, frekuensi kelas di atas kelas yang mengandung modus. Kemudian FB ini frekuensi di bawah, kelas yang di bawah kelas yang mengandung modus. Oke, maka kita masukkan ke sini. Misalnya kita ini untuk data kelompok, misalnya ini, nah rumusnya begini, L ditambah FA tambah FB kali I adalah lebar kelas. L atau U sama saja. Kalau L ini batas bawah, kalau A ini upper, U ini adalah batas atas. Nah, sekarang kalau seperti ini, kita lihat frekuensinya yang mana yang paling banyak. Nah, ini 10. Maka kelas inilah yang mengandung modus. Tapi kan ini interval, kita tidak tahu, ini interval, kita tidak tahu di antara 60 sampai 64 nilai mana yang mengandung, yang modus gitu, yang paling banyak. Nah, ini, tapi kita sudah tahu kelasnya ini kelas modus. Nah, caranya, nah itu kita masukkan ke rumus ini. Nah, kalau kita sudah tahu, maka ini kita sudah bisa tentukan lowernya. Berarti 60 dikurangi 0,5, maka kita peroleh 59,5.
Nah, untuk uppernya 64 ditambah 0,5. 64 ya, tambah 0,5 jadi 64,5. Nah, FA-nya, ini FA. Ini modus, kelas modus. Nah, FA-nya yang di atas sini, FB-nya yang di bawah sini. Jadi dia masih pakai frekuensi asli, bukan frekuensi kumulatif. Kemudian dimasukkan ke sini. Makanya 59,5 itu 5/5 tambah 5 dikali lebar kelas. Maka 61,5 dibulatkan jadi 62. Kenapa bisa dapat 62? Ini kan 5. Kalau dia kurang dari 5 tidak ditambahkan, tapi karena ini 5 atau lebih dari 5 maka kita tambahkan ke depan sini 1. Maka kita dapatkan 62. Oke.